Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali berjumpa dalam persekutuan yang manis kita malam hari ini dalam program Mujizat Zaman Now. Segala puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bersatu dan bersekutu dalam ibadah malam hari ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita berdoa dan masuk ke hadirat-Nya. Segala puji syukur Tuhan kehadirat-Mu, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini bersama kami, dan di malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Amen. Untuk meninggikan, memuliakan nama Engkau dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu mengalir melalui setiap kami yang bersatu dan bersekutu dalam ibadah Mujizat Zaman Now, yang di rumah maupun yang di studio. Tuhan Engkau berkati dan sertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Mari persiapkan hati, kita mau menyembah Dia, kita meninggikan Dia di dalam puji-pujian malam hari ini. Kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam dan anugerah-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam yang Juru selamat berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkati. Katakan setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkatilah. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami percaya ada mujizat zaman now. Mujizat Tuhan itu terjadi bagi siapa yang percaya. Haleluya. Setiap waktu, setiap jam, kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam program Mujizat Zaman Now ini Tuhan, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, angkat kedua tanganmu. Kita katakan anugerah-Mu, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Oh, anugerah-Mu
melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Sekali lagi kita sepakat, katakan pujian ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, amin, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenanan, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Saudara sore hari ini? Luar biasa ya, terlihat dari wajah Bapak Ibu Saudara yang penuh dengan senyum, ya, penuh dengan sukacita. Saya selalu percaya dan yakin Saudara, orang yang bersukacita pasti kelihatan dari wajahnya, gitu ya. Kalau wajahnya penuh dengan sukacita, pasti paling tidak ada senyum, ya, ada senyum. Dan Alkitab berkata, Saudara, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai apa? Anak-anak Tuhan, Saudara, anak-anak Allah. Dan saya percaya nggak usah sederhana, Saudara, nggak usah susah-susah. Sederhananya adalah orang yang membawa damai itu bisa lihat dari senyuman. Makanya saya mau dikenal sebagai orang yang murah senyum. Amin, Saudara. Ya, tapi jangan senyum-senyum yang nggak jelas juga, Saudara. Tapi paling tidak orang kenal kita. Pandangan pertama, oh dia orang yang ramah, gitu ya. Pasti ada senyum. Dan setiap kali pendeta mau menyampaikan firman, Saudara, umat Tuhan juga harus menerimanya dengan sukacita. Haleluya. Ya, untuk itu Saudara, hari ini siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih tentunya untuk Bapak dan Ibu Gembala yang terus memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini mengikuti ibadah secara online, ya, mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent, gitu ya. Artinya dimanapun Tuhan itu ada. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, waktu mengikuti ibadah live streaming, Tuhan juga hadir di sana. Kalau Tuhan hadir di sana, kuasanya juga hadir di sana.
Dan kalau kuasanya hadir di sana, maka saya percaya hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler bisa menjadi bagian daripada Bapak Ibu Saudara. Ya, nah saudara, tentunya setiap kali kita melakukan ibadah selalu ada gangguan. Katakan sama-sama gangguan. Apalagi kalau ibadah secara online, itu selalu ada gangguan, saudara. Ya, makanya saudara, kalau saudara tidak keberatan yang ada di online, ayo datang sama-sama berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk mengikuti ibadah secara onsite, gitu ya. Karena kalau secara online, saudara, jujur tahun 2020 kayaknya setiap kali ibadah selalu ibadah online. Saya ingat saudara waktu itu ibadah secara online, kebetulan di hari Minggu malam, saudara, saya mengikuti ibadah secara online. Nah, pada waktu mengikuti ibadah secara online, saudara, gangguan pertama yang terjadi itu adalah waktu saya sedang beribadah, mie dok-dok lewat. Tahu mie dok-dok lewat? Dok-doknya itu kencengnya minta ampun. Waktu dok-doknya kencengnya minta ampun, saya cuma bilang, Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati saya untuk saya tetap beribadah. Saudara, waktu saya beribadah tetap fokus sama kebenaran firman Tuhan. Dan gak lama kemudian dok-dok yang pertama lewat, dok-dok yang kedua mencobai saya. Ya, dia lewat lagi dok gitu ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya tetap berkata, Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati saya. Walaupun perut sudah mulai, aduh. Nah, yang ketiga ujian sesungguhnya. Ternyata mie dok-doknya tidak lewat, tapi mie dok-doknya nangkring di samping tetangga saya. Dan ngapain, saudara? Dia mulai memasak. Apakah saudara waktu dia mulai memasak, apa yang terjadi? Aromanya masuk ke rumah, saudara. Singkat cerita, apa yang terjadi, saudara? Saya mulai pause. Nanti lagi ya ibadahnya cekrek, ya kan? Dan saya keluar beli mie dok. Akhirnya tergoda juga. Selesai saya makan, saya bertobat, saudara. Minta ampun sama Tuhan. Karena ternyata saya tidak menjadikan Tuhan sebagai yang terutama, tapi menjadikan mie dok ya. Nah, saudara, itu secara online. Nah, secara onsite juga, saya kadang percaya tantangannya itu selalu ada. Kadang-kadang saudara bisa sih matanya ke saya gitu, tetapi gadgetnya tetap main, tetap jalan. Puji Tuhan kalau saudara juga buka tuh live streamingnya, paling tidak jadi penonton, saudara taruh aja di situ. Ya, jadi saudara, saya kadang percaya selalu ada gangguan. Tapi saya mau katakan, kalau kita menjadikan Yesus sebagai yang terutama, menjadi prioritas dalam kehidupan kita, maka saya percaya gangguan seperti apapun itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa siapa yang terutama dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus. Ada begitu banyak cara Tuhan berkata-kata dalam hidup kita, saudara. Seringkali Tuhan berkata lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Seringkali Tuhan berkata juga lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar melalui para pelayan Tuhan, para pendeta, saudara. Dan seringkali juga Tuhan bisa berbicara lewat keadaan alam, keadaan yang terjadi, saudara. Dan tidak sedikit juga, seringkali Tuhan juga berbicara melalui lagu. Jadi pada waktu saya sedang mempersiapkan khotbah ini, saudara, Tuhan ingatkan sebuah lagu yang udah begitu lama. Saya berdoa, saudara tahu lagu ini ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya.
Saudara, kita mencintai Tuhan Yesus karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Amin. Dan saya percaya cinta juga perlu bukti, saudara. Perlu ada aksi. You must do something with your love. Asik, ya kan? Kau harus lakukan sesuatu, saudara, ketika engkau mencintai dia, mengasihi dia. Jangan cuma percaya bahwa dia mengasihi kita. Tapi hari-hari belajar, kita pun belajar untuk meresponi kasih Tuhan itu dengan apa? Berusaha, berjalan di dalam kasih karunia-Nya sehingga kita bisa mengasihi dan mencintai Tuhan dengan tulus. Katakan dengan tulus, bukan dengan bulus. Amin. Ya, kita mengasihi Tuhan harus dengan tulus, bukan dengan bulus. Bagaimana saudara? Kalau saudara dikasih seseorang karena ada maunya, pasti sakit hati kan? Lu ketika ada sesuatu baru datang ke gua, giliran gua susah, lu nggak ada. Tapi bilang samping kanan kiri, colek aja. Untungnya Tuhan Yesus itu baik. Sekalipun mungkin kita tidak mengasihi dia, tapi dia lebih dahulu mengasihi kita dan mencintai kita. Sampai akhirnya apa? Sudah kita nggak kuat menerima cintanya. Kita cuma bilang berkata, Tuhan, sudah ada begitu banyak kasih-Mu yang begitu besar dalam hidupku. Sudah waktunya aku belajar mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, kita mengasihi Tuhan bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Dan meresponi kasih itu, maka kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah, untuk itu saudara, hari ini lewat lagu itu saudara saya diingatkan, ternyata penting sekali kita menjadikan Yesus sebagai yang terutama. Saya takut nih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita percaya kepada Kristus, tapi saya khawatir yang kita prioritaskan dalam hidup ini bukanlah Yesus, tetapi sesuatu yang ditambahkan, itu yang kita prioritaskan dalam hidup ini. Makanya saudara, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Coba lihat di depan saudara. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya semua kita berbicara tentang siapa di tempat ini ingin mengalami atau menikmati atau ingin mendapatkan bonus. Semua kita pasti pengen dapat bonus. Siapa di tempat ini ingin mendapatkan hadiah? Waduh, bentar lagi kita Natalan. Amin? Jujur saudara. Seringkali waktu Natalan, kita itu kasih hadiah sama Tuhan Yesus atau minta hadiah sama Tuhan Yesus. Padahal ulang tahun siapa? Tuhan Yesus. Ya, nah untuk itu saudara pun Tuhan, seringkali kita suka dengan yang namanya yang ditambahkan. Padahal saudara, kalau kita membaca ayat ini dari apa yang Yesus katakan dalam khotbah Yesus di atas bukit, saudara, dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau saudara baca ayat sebelumnya, ternyata ini berbicara tentang apa? Hal kekhawatiran. Manusia khawatir tentang apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dikenakan, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kau butuhkan, apa yang kau rindukan, itu akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Bilang sama-sama, secara otomatis. Nah, jangan pusing sama yang ditambahkan, saudara. Saya seringkali memberikan satu ilustrasi, saudara. Kalau kita beli mobil, lalu dapat payung, saudara. Seringkali jangan dimasalahin payungnya. Kita tuh kadang-kadang yang dimasalahin payungnya. Beli mobil harga misalnya 1M gitu, kok payungnya begini ya? Jangan pusing sama payungnya. Pusing yang penting, engkau sudah dapat mobilnya. Bersyukur karena engkau sudah dapat mobilnya. Jangan pusing sama yang ditambahkannya. Ya, nah untuk itu saudara Yesus Tuhan, dari hal ini kita bisa belajar bahwa Tuhan rindu dia menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama, terutama. Ya, saya pernah mengkhotbahkan tentang Matius pasal 5, Matius pasal 6,
Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Secara sederhana, saudara, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit itu banyak berbicara tentang apa sih? Prinsip-prinsip dalam kehidupan. Nilai-nilai yang kita harus hargai lebih daripada apapun juga. Itu nilai-nilai yang harus kita hargai. Gaya hidup yang harus dimiliki sebagai orang percaya. Setelah ia mengalami kasih karunia itu, ia hidup di dalam kasih karunia itu. Bukan cuma sekedar menerima, tapi saudara juga berjalan dalam kasih karunia itu. Nah, kasih karunia itu yang akan memampukan kehidupan kita. Kasih karunia itu yang akan memberkati hidup kita. Nah, untuk itu saudara juga sulit Tuhan, hari ini kita belajar salah satu nilai dalam kehidupan kita yang perlu kita miliki sebagai orang percaya adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan haleluya. Ya, nah dari hal ini saudara, sebenarnya Tuhan rindu agar prioritas hidup kita, yang terutama dalam hidup kita, bukanlah yang ditambahkan, bukanlah diri kita lagi, tapi siapa? Tuhan Yesus. Makanya kita berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam siapa? Kristus atau di dalam Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya dari kebenaran ini, saudara, Tuhan mau menyampaikan, waktu kita terima Yesus, ada status yang baru. Bilang samping kanan kirinya, kita jadi anak-anaknya. Saudara, boleh nggak pendeta nonton? Kalau pendeta nggak nonton, saudara, live streamingnya nggak tonton. Ya boleh nggak pendeta nonton, saudara? Boleh. Tentu nonton hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Nah, saudara, kebetulan saya ini suka film-film dokumenter, film-film tentang kerajaan. Wah, saya suka banget. Ya. Nah, kadang-kala saudara itu bisa memberi gambaran. Suatu ketika saya nonton sebuah film, ada 2 orang anak, ya, yang dilahirkan sebagai budak. Nah, karena dia dilahirkan sebagai budak di negara China, saudara, akhirnya dia dibeli sama seseorang. Dia 2 anak kecil dibeli sama seseorang. Kalau sekarang sudah kena apa tuh? Perlindungan anak. Dipenjarakan, saudara. Tapi dulu belum ada. Waktu dia dibeli, saudara, tahu apa yang terjadi? Setiap hari dia disuruh sesuatu yang sebenarnya secara manusia tidak pantas untuk anak kecil. Tapi diperlakukan sedemikian rupa. Nah, singkat cerita, ya, jadi kedua orang ini bertumbuh. Lama-lama, saudara, kebetulan kedua orang ini punya hobi yang sama. Hobinya apa, saudara? Bermain pedang. Ya, jadi 2 orang ini nggak ada yang ngajarin, tapi setiap hari coba bermain pedang. Kira-kira begitulah bunyinya, saudara, ya. Tang. Ya. Nah, bunyinya begitu, saudara. Nah, singkat cerita, pada waktu mereka sedang mencari kayu, setelah mereka pulang dari mencari kayu, sebelum mereka kembali ke tempat tuannya, saudara, mereka berlatih pedang. Pedangnya pakai pedang kayu. Sehingga bunyinya bukan tang, tapi saudara tahu lah, ya. Nah, singkat cerita, saudara, ada ajudan raja melihat kedua orang anak itu. Singkat cerita, saudara, dari 2 orang dipilihlah satu. Yang tadinya dari budak dipilih jadi anak. Saudara, waktu dia jadi anak, dia mengabdikan hidupnya kepada raja. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata anak ini meninggal dalam medan perang. Tapi sebelum dia meninggal dalam medan perang, dia kasih tahu ada sahabatnya yang lebih daripada saudara tinggal di kota ini. Kalau nanti saya meninggal, jemput dia, jadikan dia anak. Saudara singkat cerita, waduh, meninggal. Ditarik lagi lah. Orang yang tadinya jadi budak jadi anak. Dan tahu, saudara, waktu dia jadi anak, kehidupannya berubah. Katakan sama-sama, berubah. Enak ya, saudara, ya. Enak ya, tapi bilang samping kanan kirinya. Itu cuma di film. Ya, tapi kisah nyatanya, saudara dan saya diangkat menjadi anaknya. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, yang tadinya, saudara, kita adalah orang-orang yang harusnya dihukum, tapi sekali lagi karena begitu besar kasihnya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anaknya. Amin.
Nah, saudara tahu dong, kalau anak-anak Tuhan, senyumnya gimana? Ya, lihat kanan kiri saudara, pastikan saudara, itu adalah anak-anak. Tentu ada sukacita. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang begitu besar. Ini tadi nih ya, list lagunya dari Pastor Anto itu juga sebenarnya merangkum dari kata khotbah saya. Ya, jadi tidak bermaksud untuk menyamai-nyamai saudara. Tapi dia juga nggak tahu saya mau khotbah apa. Yang dia tahu thumbnailnya adalah yang terutama. Ya, hampir sebagian besar. Ya, apa yang dia nyanyikan, saudara. Dan saya percaya itu pekerjaan dari siapa? Pekerjaan daripada Roh Kudus yang mengingatkan Pastor Anto. Pasti saudara untuk menjadi worship leader itu bergumul. Lagu apa ya? Apalagi di tengah maraknya hari-hari ini lagu-lagu yang tidak boleh dinyanyikan. Betul nggak? Pasti penuh dengan pergumulan. Nyanyi apa ya Tuhan? Lama-lama semua nyanyian nyanyi sekolah minggu aja ya. Puji Tuhan, ada begitu banyak para pendeta yang mendedikasikan lagu-lagunya untuk dinyanyikan secara free. Ya, jadi saudara puji Tuhan, saya percaya Pastor Anto berdoa dan saya pun berdoa untuk mempersiapkan khotbah hari. Dan saya doa saudara supaya bukan cuma sekedar saudara duduk manas-manasin bangku, tapi saudara pulang gak dapat apa-apa. Tapi saya doa saudara duduk nangkep firman Tuhan, pulang firman Tuhan itu berbuah dan menjadi berkat bagi saudara dan bagi orang sekitar. Amin. Makanya di sini dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Status kita diperbarui. Harusnya kalau status kita diperbarui, pola pikir kita pun diperbarui. Dulu kita takutnya minta ampun dalam menjalani hidup. Sekarang kita percaya banget bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Ya, yang kedua saudara, bukan saja pikiran kita, tetapi juga karakter kita pun dibaharui. Bukan saja karakter kita, kesenangan kita pun mulai dibaharui. Dulu kita senangnya kalau ngomongin orang. Nggak ada di sini saudara. Adanya di Bekasi. Tapi kalau saya khotbah di Bekasi, adanya di Jakarta. Orang di Plaza saudara, Jakarta. Tapi saya katakan saudara, kesenangan kita itu harus. Tadi kan nyanyi sama-sama, terhubung denganmu, kesukaanku. Jangan sampai saudara kita nyanyi, terhubung denganmu, kesukaanku. Malaikat bilangnya bohong. Tapi saya percaya nggak ada di tempat ini adalah orang-orang yang kesukaannya tidak terhubung dengan Tuhan. Amin? Nggak ada di sini saudara, nggak ada satu. Ya, tapi saya mengatakan saudara, kesenangannya harusnya beda. Dulu kita nggak suka memuji Tuhan. Sekarang waktu kita di dalam Kristus, waduh, suka banget memuji Tuhan. Dulu waktu kita belum bertobat, saudara, belum mengasihi Tuhan, belum mengalami kasih karunia itu, mungkin kita nggak suka dengar firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, baru shalom sudah mulai tidur. Baru shalom itu saudara. Ya, tapi di sini nggak ada. Saya lihat dari depan sini saudara, wah semuanya antusias. Berikan tepuk tangan dulu yang paling mulia. Tentunya saya kena percaya saudara, gereja ini hadir dengan satu visi yang menyiapkan saudara menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Dan bukan saja layak, tetapi nama saudara dan saya tercatat di mana? Di surga. Apa-apa, nama tidak tercatat di dunia saudara, mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia, tapi paling tidak saudara, nama saudara tercatat di surga. Yang paling parah, nama saudara tercatat di dunia, tapi tidak tercatat di surga. Yang lebih menyedihkan, udah tidak tercatat di dunia, tidak tercatat lagi di surga. Menyedihkan sekali. Ya, jadi saudara, saya kena percaya kesenangannya harusnya beda. Dulu kesenangannya pengennya diberkati Tuhan terus. Tapi sekarang kesenangannya adalah bagaimana hidup saya memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang di sekitar saya. Kesenangannya mulai beda. Karena kita punya status yang baru, ciptaan yang baru. Dulu self-centered, self-centered. Makanya ada istilah selfie. Betul nggak? Kalau foto seringkali selfie. Sendiri foto. Dulu nggak ada kamera depan. Karena melihat perkembangan zaman, orang lebih suka selfie.
Nah, saudara, kalau saudara lihat di jalan-jalan gitu ada orang selfie, ya kan? Bilang dong, ikut dong, gitu ya. Saudara. Nah itu, orang hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi sebagai orang percaya, kesenangan kita adalah bagaimana hidup kita menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang berikutnya, saudara, bukan saja kesenangan, tapi prioritas hidupnya mulai berbeda. Sehingga lagu sekolah minggu kan mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, tapi kalau nyanyi terus nggak selesai. Ya. Next, apa itu sih prioritas? Prioritas adalah sesuatu atau seseorang yang dianggap lebih penting atau paling penting, sehingga perlu diperlakukan khusus dan didahulukan daripada yang lain. Itu yang disebut dengan prioritas. Nah, kalau prioritas hidup kita adalah Tuhan dan kebenarannya, maka sesuatu yang kita anggap penting itu adalah kebenarannya. Seseorang yang kita anggap penting itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa saudara kita harus punya prioritas? Karena prioritas itu yang menggerakkan kehidupan seseorang. Kalau prioritasnya uang, maka yang menggerakkan hidupnya itu hanya uang. Tapi kalau prioritas hidupnya adalah kebenaran, maka yang dia sukai dan dia cintai adalah kebenaran. Kalau prioritas hidupnya adalah Tuhan, maka saya percaya yang selalu dia rindukan adalah terhubung dengan Tuhan. Yang selalu dia rindukan adalah pribadinya Tuhan. Kenapa sebagai orang percaya kita harus punya prioritas, saudara? Next dikatakan begini, prioritas itu penting. Karena apa? Yang pertama, orang yang punya prioritas tidak mudah terombak. Prinsip dalam hidup. Orang kalau punya prioritas, saudara, menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini lagu nggak dilarang. Karena saya tahu mencintainya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Diterusin di rumah. Ya. Jadi saudara, saya ingin percaya tidak mudah terombak-ambing. Karena lagu terusnya kan, meskipun badai silih berhenti dalam, ku tetap. Nah, kalau saya dinyanyiin ada masalah juga. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, kalau kita punya prioritas, kita nggak akan pernah terombak-ambing. Waktu doa kita belum dijawab, orang bisa terombang-ambing, benar nggak sih Tuhan menjawab doa? Tapi kenapa setelah bertahun-tahun saya sudah berdoa, Tuhan tidak jawab? Mungkin tidak jawabnya Tuhan itu adalah jawaban doa. Saudara ya? Mungkin kalau Tuhan belum jawab itu adalah jawaban doa. Untuk itu apa yang terjadi, saudara? Teruslah. Karena saya percaya mungkin kala itu Tuhan belum menjawab karena memang belum waktu. Tuhan, berkati aku berlimpah. Tuhan belum jawab, bukan berarti Tuhan gak menjawab. Jawaban doa Tuhan adalah tunggu, nanti dulu. Saya ingin benahin dulu karakternya. Takutnya kalau udah berkati limpah-limpah, diundang datang dong ibadah. Sorry. Hari ini saya pergi ke Frankfurt. Nanti malam makan siang, nanti makan malam di Brazil. Tunggu ya, 3 minggu lagi. Saya memang ada appointment meeting di Ratu Plaza. Nanti saya hadir. Aduh, ya kan? Ada orang-orang, saudara, yang kuat di dalam kemiskinan, tapi nggak kuat di dalam kekayaan. Betul nggak sih, saudara? Ya. Kalau orang belum punya apa, saudara, struggle-nya kuatnya minta, nggak apa-apa. Tapi kalau udah punya apa-apa, baru datang masalah sedikit aja. Agak-agak shedding nanti. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, penting kita memiliki ramai untuk kita tidak mudah terombang-ambing. Di tengah banyak pengajaran hari-hari ini, saudara tidak terombang-ambing. Kenapa? Karena saudara punya prioritas dan yang kedua, membuat hidup kita semakin maksimal, efektif, berdampak karena tahu mana yang didahulukan.
Kita nggak akan pernah nyanyikan waktu kita hanya untuk ngomongin orang. Tapi kita akan gunakan waktu kita untuk apa? Ngomongin firman. Di bawah, nungguin ibadah, ngomongin apa sudah? Firman. Kemarin saya bersyukur loh, dapat sesuatu dari apa yang disampaikan Bapak Gembala. Saya bersyukur loh, minggu lalu saya dapatkan sesuatu dari Pastor Anto. Dari Pastor Tommy. Sorry saya menyebutkan nama-nama yang saya kenal aja. Itu yang dibicarakan. Saya tidak percaya saudara, kita nggak akan pernah menggunakan, di sini saya mencatat saudara, tidak akan menyia-nyiakan waktu, tidak akan menyia-nyiakan tenaga, tidak akan menyia-nyiakan talenta, tidak akan menyia-nyiakan berkat. Karena kita tahu prioritas hidup kita adalah Tuhan. Yang terutama dalam hidup kita adalah Tuhan. Sehingga kita gunakan tenaga kita untuk memuliakan Dia. Kita gunakan talenta kita untuk memuliakan Dia. Kita gunakan berkat-berkat yang Tuhan terima untuk memuliakan Dia. Supaya apa? Bukan supaya mendapatkan balasan, karena sudah terlebih dahulu mendapatkan daripada Tuhan. Sehingga kalau belum mendapatkan balasan, kita nggak menjadi kecewa. Tapi kita terlalu percaya, Tuhan, aku percaya. Cukuplah kasih karunia-Mu dalam kehidupan. Hidup kita semakin bersih. Dari mana kita bisa tahu, saudara? Dulu mungkin kita nggak tahu talenta kita. Tapi ketika kita tahu, kita mau Pak Gembala, Ibu, saya mau dong terlibat dalam pelayanan. Pelayanan juga jangan milih-milih. Dimanapun kau ditempatkan, percaya. Asal kau punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan lebih melihat hati. Jangan pusing, saudara. Seringkali kita mau pelayanan dilihat, sini. Tapi kalau Tuhan belum percayakan, saya ini saudara, dulu mulai pelayanan tuh dari angkat-angkat sound system. Tahu dong saudara kalau angkat sound system kan? Itu dulu. Beberapa waktu yang lalu saudara. Ini sekedar joke ya. Jadi jangan masukin hati. Beberapa waktu yang lalu teman saya, sahabat karib saya, share foto-foto saya waktu masih muda. Wih, kurus. Banyak lagi fotonya, saudara. Sudah kurus, banyak lagi fotonya, ya kan? Terus saya bilang sama dia, ini sebelum Nixon punya banyak jadwal. Ini jadwal ya, saudara. Tapi saya mengatakan bagi setiap kita, saudara, ya jangan menyia-nyiakan tenaga, talenta, atau berkat-berkat. Saudara, saya mulai segala sesuatu dulu dari angkat-angkat sound system. Dan tugas saya, saudara, ada di tempat sound system itu. Nah, setiap ada sound system kan, saya dengerin Pak Pendeta akan khotbah, dia khotbahnya begini. Jadi makin jadi makin tahu saudara. Ternyata kalau itu gitu. Dari yang nggak tahu, dari yang nggak bisa, mulai dipercayakan tuh dulu jadi singer. Jadi singer pertama kali tangan keringetan. Ya, tangan keringetan saudara. Bukan karena sakit jantung, tangan keringetan. Untung para senior melihat saya berkata, tenang bro, kami menyertai. Ya. Lalu mulai dulu diangkat jadi dulu masih ada OHP. Tahu OHP ya saudara ya? OHP itu yang pelayanan pas maju mundur tuh. Ya, dari maju mundur jadi singer tuh. Maju mundur terlibat singer, dari singer mulai jadi worship. Dulu worship leader saya adalah worship leader pengganti. Tahu pengganti saudara? Kalau udah nggak ada lagi worship leader yang lain, cari si Nixon Siregar. Jadikan dia sebagai MC. Tapi saya nggak berkecil hati. Tetap setia, tetap bertekun. Belajar setia dalam perkara kecil. Pemain pengganti bisa merubah situasi pertandingan. Betul nggak? Ya kadang-kadang masa injury time ada pemain pengganti, ternyata pemain pengganti buat gol. Saya kenal ada dua orang, namanya Ole Gunnar Solskjaer dan Teddy Sheringham. Tahu saudara ya kan? Tahu. Itu dulu ya. Nah singkat cerita sudah begitu Tuhan mulai. Ternyata cocok. Jadi Ibu Gembala itu cocok. Jadi sering itu mulai pelayanan jadi worship. Dari gereja kecil mulai masuk ke mega church. Yang jadwalnya jauh-jauh, Bogor. Pokoknya jauh-jauh saudara ya. Kebun Jeruk, Bogor, contohnya luar biasa. Tapi saya nikmati, saudara. Saya waktu itu saya belum bertemu sama Pak Gembala ya. Ya, tapi saudara namanya sudah berkibar di mana-mana.
ya kan? Tapi sudah Tuhan berjalannya waktu. Ada saja cara Tuhan sampai saat ini. Tapi prinsipnya selalu sama. Kalau kau memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan bisa angkat engkau pada posisi yang saat ini, pada posisi yang lebih baik lagi. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya percaya orang yang punya prioritas dalam hidupnya, dia nggak akan pernah menyanyiakan hidupnya. Bicaranya nggak akan sia-sia, perbuatannya nggak akan perbuatan yang sia-sia, bahkan berkat-berkat yang Tuhan terima tidak menyanyiakan. Waduh. Berikutnya saudara, dapat membawa hidup kita ke arah yang lebih baik. Saudara, ada sebuah pepatah China mengatakan begini, saya tidak takut sama seorang jagoan yang punya banyak jurus, tapi saya takut sama satu jagoan yang punya satu jurus, setiap hari dia lakukan itu terus, dia lakukan itu terus. Karena lebih mematikan orang yang punya satu jurus tapi spesialisasinya luar biasa dibanding orang yang punya banyak jurus tapi tidak punya spesialisasi. Ya, jadi saudara, waktu kita punya prioritas, oh ternyata Tuhan mau saya di situ, kita kembangkan dan saya percaya itu akan membawa hidup kita ke arah yang lebih baik. Untuk itu saudara, dari ayat ini Tuhan mau mengajarkan kita apa? Next, mari kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Jadikan Yesus yang pertama dan terutama. Dari Matius pasal 6 ayat 33 tadi, kalau kita menjadikan Yesus sebagai yang pertama dan terutama, maka yang pertama, next, dikatakan apa saudara? Kita akan mengasihi Tuhan dan terus belajar untuk mengenal Tuhan. Hosea pasal 4 ayat 6 berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi yang pertama saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya dalam sebuah kerajaan pasti ada rajanya. Siapa rajanya saudara? Tuhan Yesus. Dan kalau kita tahu dia adalah rajanya saudara, maka tidak bisa tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu artinya belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar untuk mengenal dia saudara. Sang Raja Damai itu yang empunya segala-galanya, pusat kehidupan kita, pusat pengenalan kita, yang memberikan anugerah, yang memberikan kasih karunia yang begitu besar kepada kita. Bicara tentang mengenal, tentunya saudara perlu proses, perlu yang namanya usaha. Makanya saudara datang ke tempat ini adalah sebagai bentuk usaha, belajar untuk mengenal dia. Karena terlebih dahulu saudara sudah mengalami apa? Kebaikan Tuhan. Belajarlah untuk apa? Mengasihi dan mengenal Tuhan. Karena kerajaannya juga berbicara tentang apa? Relationship antara saudara dengan rajanya. Sebuah hubungan antara raja dengan saudara. Sehingga kalau kita tahu, saudara, kita mengasihi Tuhan, kita mengenal dia, maka kita tahu apa yang menjadi kerinduannya dan apa yang tidak menjadi kerinduannya. Kerinduannya adalah kita hidup dalam kebenaran. Yang tidak dia rindukan adalah kita hidup dalam dosa. Makanya saudara, waktu kita belajar mengasihi dia, mengenal dia, lewat apa? Berikanlah waktu untuk dalam saat teduh. Ya, siapa di tempat ini punya waktu bersatu dengan Tuhan? Angkat tanganmu di hatimu saja. Ya. Berdoa saudara punya jam saat teduh bersama dengan dia. Membaca firman Tuhan, berdoa. Doakan juga tempat ini, doakan Bapak Gembala, doakan setiap para pelayan Tuhan. Bahkan setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir, agar mereka benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Jadi pertama saudara tidak bisa tidak. Kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, engkau memprioritaskan dia, menjadikan dia yang terutama, maka saudara pasti punya waktu untuk belajar mengenal dan mengasihi. Yang kedua saudara, bukan saja mengasihi dan mengenalnya, yang kedua adalah rindukan kerajaannya. Di mana kerajaannya saudara? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Di mana kerajaannya saudara? Di surga. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke sana, saudara? Tidak bisa tidak, kita harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima dia karena kasih karunia yang begitu besar dalam kehidupan saudara dan saya.
Nah, waktu kita menerimanya, saudara, maka saya akan percaya surga itu menjadi bagian daripada kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, sehingga kita beribadah bukan supaya masuk surga, tapi kita beribadah karena sudah terlebih dahulu dijanjikan Tuhan surga, maka kita belajar hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi kepercayaan kita, ketekunan kita, kesetiaan kita bukan karena rasa takut, tapi ketekunan kita, kesetiaan kita karena kasih kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ya, jadi saudara, saya percaya bicara tentang kerajaan punya wilayah. Kerajaan juga punya bentuk. Gimana, saudara? Makanya saudara gue yang kasih Tuhan, Yohanes 6 ayat 27 dikatakan begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saya percaya saudara, kerinduan kita adalah bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Ya, makanya seringkali saudara pada hari kenaikan Tuhan Yesus seringkali diberitakan Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat. Coba tanya kanan kirinya, sudah ada kafling di sana? Tanya dong. Sudah ada kafling? Ya kalau sudah, nanti undang kita ya saudara. Kita sama-sama beribadah di kafling saudara. Haleluya. Ada sukacita di surga. Karena saudara dan saya sama-sama. Namanya bukan cuma saja tercatat saudara. Kalau sudah tercatat sudah pasti saudara. Ya, sudah kafling. Karena namanya udah ada. Itu, ya kan? Nixon Siregar. Jangan sampai sudah Nixon Siregar. Oh bukan Nixon Siregar ini. Waduh, sedih hati saya. Jadi kita mau sama-sama berada. Rindukanlah kerajaan itu saudara. Rindukanlah surga. Karena saya percaya waktu kita merindukan Tuhan, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Surga bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang suatu hari kita terima, tapi surga juga bicara tentang apa? Ada di hati saudara. Maka datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Sehingga lewat kehadiran saudara, waduh, ada surga-surga yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Betul nggak? Ya. Nah, yang ketiga saudara. Kerajaannya memiliki kultur. Apa itu kultur? Gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Saudara, kita akan lihat sama-sama. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di dalam kerajaannya, waktu saudara mencari Dia, memprioritaskan Dia, mengutamakan Dia, saudara, maka saya percaya yang ada adalah kebenaran. Maka hidup kita adalah hidup yang di dalam kebenaran. Yang kedua bukan saja kebenaran, tapi ada damai sejahtera. Amin. Ya, hari-hari ini saudara banyak orang sudah kehilangan damai. Kalau di jalan macet sedikit sudah kehilangan. Kalau ibadah lama sedikit sudah kehilangan damai. Baru disinggung sedikit udah kehilangan damai. Tapi saya percaya kalau kita mengutamakan Dia, mencari Dia, maka damai sejahtera dan sukacita itu ada untuk saudara. Bahkan dalam 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Siapa yang percaya bahwa Tuhan berkuasa atas gereja Tuhan di tempat ini bisa lambaikan tangan. Dan saya percaya Tuhan juga bekerja dengan secara luar biasa melalui tempat ini. Ada kuasa Tuhan. Percaya, waktu engkau datang dengan sakit penyakit, kuasa Tuhan menyembuhkan. Waktu engkau datang dengan beban berat, percaya waktu kami mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu yang ditambahkan, kuasa ditambahkan untuk saudara. Makanya sebagai orang percaya, kau harus percaya bahwa di dalam dirimu itu ada kuasa. Amin. Kuasa itu apa saudara? Kuasa untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar. Mungkin tangan Bapak Gembala terbatas, tapi ketika saudara sudah terima pengurapan daripadanya, saudara bisa membagikannya bagi orang. Ada orang lagi sakit, doakan dalam nama Yesus, sembuh. Maka saya percaya kau akan melihat banyak perkara-perkara ajaib luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya kedatangan seorang pendeta dari daerah. Dan saudara tahu di daerah itu, dia setiap kali pelayanan banyak mujizat. Ngeri-ngeri sedap ya saya dengar gitu. Dia pernah mati, motornya mati di tengah hutan.
di tengah tiba-tiba. Katakan sama-sama, tiba-tiba. Udah mau malam, sudah datang motor trail. Motor trail, ada orang naik motor trail gitu. Ya bingung nih, dari mana nih motor trail? Dari mana, saudara? Nggak mungkin dari saya. Pasti dari Tuhan yang mengirim. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar, saudara. Tapi itu dimulai. Karena saya percaya, waktu kita mencari Dia, mengutamakan Dia, maka saya percaya, saudara, gaya hidup dalam kehidupan kita adalah gaya hidup yang mempermuliakan Dia. Waktu kita mempermuliakan Dia, maka saya percaya kuasa Tuhan dicurahkan untuk saudara dan saya. Kuasa itu untuk apa, saudara? Membuat setiap lidah mengaku, setiap lutut berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Coba lihat tangannya sama-sama, saudara. Ya, pakai tangan ini bukan untuk pukul orang, pakai tangan ini untuk berdoa. Amin. Ya, pakai tangan ini untuk memberkati. Di dalam mulut kita pun ada Tuhan. Gunakan itu, saudara. Doakan setiap hari orang-orang yang di sekitar kita agar mereka mengalami. Yang terakhir, janjinya kepada kita. Maka segala sesuatu tadi dikatakan apa? Tuhan akan tambah. Mazmur 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi saya percaya bahwa ada janji Tuhan bagi setiap kita yang mencari Dia. Maka segala sesuatunya Tuhan akan. Saudara mau mengalami janji Tuhan? Ya, saya menutup dengan khotbah saya, saudara. Sebuah lagu. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa, Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus, selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri, dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Mount Hermon, kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita mau angkat pujian penutup El Shaddai sambil kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima dan istirahat kita malam hari ini berada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai,
El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.